Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang sangat agung, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu bulan Ramadan. Maka sekali lagi ucapkanlah tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena dengan dipertemukannya bulan Ramadan, kita mempunyai kesempatan untuk memperbanyak, untuk menambah pundi-pundi amal kebajikan kita yang nantinya akan memberikan dampak kebahagiaan kita nanti di akhirat. Yassarallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al usra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan menjauhkan kita semua dari kesulitan. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Para pemirsa yang berbahagia, seorang muslim hendaknya mengetahui, seorang hamba yang mengaku muslim harusnya sadar bahwa segala sesuatu atau sebelum segala sesuatu kita harus mengetahui bahwa puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kutiba 'alaikumusiyam, Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Makna ibadah. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa puasa itu adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada diri kita. Apa makna ibadah? Makna ibadah adalah seorang muslim itu melaksanakannya sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai realisasi penghambaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bergantung pada hasil atau manfaat apapun yang mungkin timbul dari manfaat ibadah puasa tersebut. Maka jika seorang muslim telah melaksanakan hal itu, tentu tidak ada larangan baginya untuk menelusuri lebih jauh hikmah dan rahasia ilahiyah yang terkandung di dalam ibadah puasa tersebut. Namun yang pertama yang harus kita sadari bahwa sesadar-sadarnya bahwa puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan tentu hikmah-hikmah di balik ibadah itu sangat banyak. Karena apa? Karena semua ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya itu pasti mengandung hikmah-hikmah yang banyak yang Allah berikan kepada
hamba-hambanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah dan faidah yang dapat dirasakan oleh seorang muslim dari puasa, itu diantaranya adalah puasa sangat berperan besar dalam membangkitkan hati orang yang beriman untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah. Hal itu karena orang yang berpuasa itu mampu menahan dirinya sepanjang hari. Ia merasakan lapar, ia merasakan dahaga, ya. Dia tahan dirinya sepanjang hari. Padahal jiwa manusia itu condong kepada makanan dan minuman. Namun karena kesadarannya bahwa ia sedang berpuasa, itu menghalanginya untuk memenuhi keinginan nafsunya. Demi apa? Demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dia sadar bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sehingga melalui dorongan ini, hati itu akan menjadi hidup. Rasa muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tumbuh. Dan ia senantiasa mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, ya, banyak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau memberikan tasjih, memberikan motivasi bahwa selain ini adalah perintah Allah yang mau tidak mau yang harus kita lakukan, itu juga mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan yang begitu banyak. Karena pada dasarnya apa yang Allah berikan, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan itu pada dasarnya adalah ingin apa? Ingin menjadikan manusia itu kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Karena poin daripada ibadah siam ini sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi bahwa la'allakum tattaqun, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi hamba yang muttaqin, ya. Nah, seorang sahabat atau seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, penanya tersebut, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Jadi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling sering atau yang paling banyak menjadikan manusia itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Beliau menjawab, apa kata beliau? Taqwallahi wa husnul khuluq. Itu adalah takwa dan budi pekerti yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Dan beliau juga ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menjadikan manusia dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka, waliyadzubillah min dzalik. Apa kata beliau? Faqala al-famu wal farj. Beliau menjawab, itu adalah mulut dan kemaluan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari begitu banyak keutamaan ibadah yang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan motivasi kepada kita, semua bermuara kepada agar kita menjadi hamba yang muttaqin, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu takwa itu akan bisa menghantarkan pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, wal Jum'ah ila Jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, wassalah ila salah, dan antara satu salat dengan salat waktu yang lain, itu mukaffirat lima bainahuna, itu menjadi penebus dosa antara keduanya itu, selama dosa-dosa besar dihindari. Nah, para pemirsa yang berbahagia, kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Disebutkan anna syahra Ramadana syahrun azimul qadri wal manzilah indallah wa inda rasulih. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di antara seluruh bulan dalam setahun. Bagaimana tidak mulia? Ramadan Allah turunkan atau Allah pilih Ramadan itu sebagai waktu untuk diturunkannya Al-Quran. Ya, untuk diturunkannya Al-Quran secara jumlah, secara jumlatan wahidah. Jadi nazal Al-Quran jumlatan wahidah minal lawhi ila baitul izzah, dari lauhil mahfuz ke baitul izzah, yaitu langit pertama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan sesuatu yang mulia. Karena sesuatu yang mulia dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan yaitu kalam-kalamnya di bulan Ramadan. Itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Dan bulan mulia ini atau bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan para hambanya itu memenuhi bulan ini dengan ketaatan dan amal-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merealisasikan makna penghambaan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan di dalam kitab An-Nasai'ud-Din, ya, waqad warada anna abwabas samai wa abwabal jannah tuftahu kullaha, bahwa pintu langit dan pintu surga dibukakan di bulan Ramadan, fi Ramadan, dan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kesempatan yang Allah berikan kepada hamba di bulan Ramadan tersebut untuk mendapatkan surga itu sangat mudah, sangat mudah. Sehingga kata beliau, wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan, ada sebuah seruan setiap malam dari malam bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, ayo cepat kemari. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai orang-orang yang ingin berbuat keburukan, tinggalkan. Artinya apa? Ramadan tidak ada kesempatan untuk melakukan keburukan. Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan segala kebaikan. Karena apa? Karena keran-keran pahala begitu banyak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan tersebut. Bahkan ibadah di bulan Ramadan itu
Allah lipatkan pahalanya dibanding amalan yang sama dilakukan di bulan lain. Anna man taqarraba ilallahi fi Ramadan bi faridatin udilat lahu sab'ina faridah fi ghairihi wa man taqarraba fihi binafilatin atau udilat lahu faridah yuaddiha fi ghairihi. Perhatikan, orang yang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang wajib, sesuatu yang Allah wajibkan kepada dirinya di bulan Ramadan, itu Allah lipat gandakan sebanyak 70 kali dibanding satu fardu yang sama dilakukan di bulan Ramadan itu dilakukan di luar bulan Ramadan. Bahkan amalan takarrub yang bernilai sunnah nafilah yang dilakukan di bulan Ramadan itu menyamai atau menempati ibadah yang Allah wajibkan pahalanya tentunya yang dilakukan di bulan lain. Ya. Kaman shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak hanya amalan atau pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga apa? Tapi juga Allah memberikan garansi, Allah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang beramal kebajikan di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Kita berharap semoga di bulan Ramadan ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan amalan yang terbaik, sehingga ketika Ramadan berlalu kita menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahala yang Allah berikan nanti di yaumil akhir nanti. Dan tentunya Ramadan ini menjadi sebuah tempat atau waktu dalam pelatihan diri kita, pelatihan untuk mensucikan diri kita, sehingga bulan-bulan setelah Ramadan itu adalah bulan-bulan yang kita lalui dengan keimanan, kita lalui dengan kebaikan. Karena apa? Karena sudah pembiasaan-pembiasaan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Itu saja dari Al-Fakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi dan para pemirsa sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.